Timbulnya semangat untuk mempersatukan rakyat Indonesia ke dalam satu bangsa yang berdaulat dan merdeka tak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda Indonesia dari berbagai suku untuk bersatu dalam Indonesia. Namun ternyata naskah awal dari Sumpah Pemuda ini tidak menyebut bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu. Diketahui kala itu negara kita yang masih merupakan jajahan Belanda disebut sebagai negara Hindia Belanda. Pada tahun 1915 hingga tahun 1921 yang menjadi gubernur jenderal ialah Van Limburg Stirum. Ia terkenal dengan janjinya yang disebut Janji November. Janji itu berisi bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan namun hanyalah janji kosong belaka. Sehingga seiring tumbuhnya kesadaran di kalangan cendekia kita, mulai bermunculan perkumpulan-perkumpulan yang menjawab kekecewaan janji palsu tersebut. Menurut mereka, Belanda tidak akan melepaskan Indonesia dengan sukarela. Bangsa Indonesia sendiri yang harus berjuang mencapai kemerdekaan dan melemparkan penjajah dari Indonesia. Syarat utama untuk suksesnya perjuangan kemerdekaan adalah persatuan bangsa. Mereka menemukan hal tersebut dalam tulisan-tulisan yang dimuat di majalah Indonesia Merdeka. Majalah ini dilarang beredar di Indonesia, tetapi para pemuda kita berhasil menyelundupkannya ke tanah air kita. Cita-cita persatuan yang didengung-dengungkan Perhimpunan Indonesia ternyata mempengaruhi perkumpulan pemuda yang waktu itu masih bersifat kedaerahan. Ada Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes dari Sulawesi, Jong Bataksbon, Sekar Ruko dari Sunda, dan sebagainya. Para pemuda tersebut kemudian menggelar Kongres Pemuda Indonesia pertama. Dalam Kongres Pemuda Indonesia I juga terdapat suatu panitia perumus. Tugasnya adalah menyusun usul keputusan Kongres. Anggotanya terdiri dari Jamaluddin, Sanusi Pane, M. Tabrani, dan Muhammad Yamin. Usul keputusan yang menjadi bunyi Sumpah Pemuda yang asli ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Namun, rumusan yang kemudian disebut sebagai ikrar untuk kemudian diubah menjadi sumpah ini menimbulkan perdebatan. M. Tabrani berkeberatan dengan alinea ketiga naskah awal Sumpah Pemuda ini, yaitu bahasa Melayu. Menurutnya, Melayu sebaiknya diganti dengan Indonesia sehingga seluruh rumusan mencantumkan nama Indonesia pada bagian akhirnya. Perdebatan itu pun tak ayal menimbulkan perubahan pada bunyi Sumpah Pemuda yang asli tersebut. Meski begitu, awalnya tidak ada kesepakatan mengenai perubahan rumusan itu. Sehingga usul keputusan rumusan Muhammad Yamin diajukan lagi pada Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres berlangsung dari tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita dengar sampai saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.